Shalom sahabat RPKM dan seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Turki Kata Raus Indonesia. Terima kasih dimanapun saudara berada. Saya percaya kita semua dalam perlindungan dan senantiasa disertai oleh Tuhan dan diberikan kemenangan. Ya, puji Tuhan. Mengapa kita menang? Ya, karena ada Yesus di dalam hati kita. Ada kuasa yang dikaruniakan kepada kita untuk mengalahkan segala perkara-perkara dunia yang menyesatkan, yaitu yang datangnya dari iblis. Wow, luar biasa. Ya, kembali bersama-sama dengan saya Pendeta Dr. Bastian Putar-Putar, mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ya, yaitu yang berhubungan dengan satanologi, ya, satanologi atau doktrin tentang setan. Topik dalam kesempatan ini yaitu bagaimana cara iblis menipu manusia. Bagaimana cara iblis menipu manusia. Ini perlu supaya kita jangan sampai tertipu oleh strategi kelicikan, kecurangan dari iblis. Bahkan kita jangan sampai juga menipu orang lain. Oke, sekali lagi bagaimana caranya iblis menipu manusia. Nah, iblis yang licik mempunyai 1001 macam cara untuk menjebak dan menipu. Tetapi yang paling umum dan jelas terlihat adalah dengan iming-iming keuntungan yang bersifat apa materi, ya, atau material, ya, dan kesenangan yang bersifat apa? Bersifat dengan kedagingan, ya, keinginan daging, ya, keinginan daging. Nah, hal ini dapat dengan jelas terlihat pada saat peristiwa cobaan yang dilancarkan iblis terhadap Tuhan di padang gurun, ya, di padang gurun. Itu di kitab Yohanes 4 ayat 3 sampai ayat 4. Ini bisa kita baca. Baca dulu ya. Ya, Matius 4 ayat yang ketiga. Saya akan bacanya atau kita mulai dari ayat ke-1. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan." Kemudian ayat yang kelima. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Ayat ke-7, Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Ya, dan seterusnya. Ya, akan dibaca. Nah, mari kita perhatikan bersama-sama dari ayat ini. Ya, kita lihat cara iblis itu untuk menggoda ataupun menipu manusia. Dalam hal ini peristiwa ini, ya, peristiwa tentang dalam peristiwa Yesus dicobai oleh si iblis. Yang pertama yaitu apa? Menawarkan Tuhan Yesus itu mengadakan mujizat, yaitu mengubah batu menjadi roti untuk mengatasi perutnya yang saat itu memang sedang lapar secara manusia. Yesus mengalami namanya lapar. Ya. Nah, kelihatannya iblis baik hati dengan tawaran itu. Tapi sebenarnya dengan kelicikannya mau menjebak siapa? Tuhan Yesus. Dia tahu Yesus lapar, butuh makanan. Maka dia bilang, jadikanlah jadilah batu ini jadi roti. Jadi, nah itu menjadikan mengubah batu menjadi roti, itu maksudnya, ya. Nah, jikalau Tuhan melakukan mujizat ini, ya, yaitu batu menjadi roti, berarti dalam posisi sebagai manusia, Yesus melaksanakan, kita perhatikan di sini, jikalau Tuhan melakukan mujizat ini, berarti dalam posisi sebagai manusia,
Yesus melaksanakan penyelamatan memakai kekuatan ilahinya. Ia berarti gagal dan tidak bisa menjadi juru selamat manusia. Ya, ya. Ingat, Yesus itu adalah manusia atau Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, dan dia adalah ilahi. Kalau dia menggunakan keilahian, ya berarti ya dia itu dengan mampu nggak Yesus melakukan itu, batu menjadi roti? Mampu. Dari mana? Dari sifat keilahiannya. Nah, tapi puji Tuhan, kita bersyukur Yesus tidak lakukan itu. Sekalipun Yesus dan keilahian dia mampu untuk melakukan itu, karena bahwa Yesus tahu iblis itu adalah licik. Nah, tapi syukurlah Tuhan tidak tertipu dengan cara apa? Menolak tawaran tersebut. Ya, menolak tawaran tersebut seperti tadi yang kita baca dalam firman Tuhan. Sudah dikatakan ya. Itu di ayat yang ke-3 dan ke-4. Ya. Yaitu Yesus menjawab gini, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Wow. Ya. Nah, jadi kalau kita mau melawan iblis, tipu daya iblis, harus gunakan dengan firman, ya, firman, karena firman itu berkuasa. Nah, yang kedua, ya, selain menawarkan untuk mengadakan mujizat, yang kedua adalah menawarkan kepada Tuhan itu apa? Popularitas dengan memperagakan seperti kalau sekarang ini disebut dengan lompat pindah. Ya, jaminan firman Tuhan yang menyebutkan bahwa Allah akan mengutus malaikatnya untuk menatang agar jangan sampai mati terbanting. Itu yang dikatakan oleh iblis. Memang sepertinya iblis, saudara Tuhan, ibarat promotor yang bertanggung jawab untuk mengorbitkan nama Yesus di tempat tertinggi. Tetapi sebenarnya dengan kelicikannya mau menipu agar Yesus berdosa dengan cara mencobai Tuhan. Kali ini pun iblis gagal menipu. Karena Tuhan waspada untuk iblis. Yesus waspada untuk iblis yang sudah terkenal dengan kelicikannya. Nah, itu yang kedua dari bacaan nas firman Tuhan yang sudah tadi lihat di Matius 4. Lalu yang ketiga adalah iblis memperlihatkan dan menawarkan semua kerajaan dunia dengan kemegahan sambil berkata, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Matius 4 ayat 8 ayat 9. Nah, ini tawaran yang wow, luar biasa ya. Nah, dan ini hati-hati, seringkali manusia sekarang seperti ketika ditawarkan dengan kemegahan dunia, kesenangan dunia, ya tidak sadar itu adalah triknya iblis untuk mengikatnya lalu membinasakannya. Hati-hati, ya itu tipu daya. Nah, tapi kita perhatikan lagi Tuhan tidak terpengaruh sama sekali. Ya, kita perhatikan di sini penawaran yang luar biasa. Kalau istilah dunia sekarang ini, aduhai, wah luar biasa. Gitu. Karena Tuhan Yesus tahu kelicikan iblis yang mau menggagalkan semua rencana keselamatan, ya keselamatan manusia yang direncanakan oleh Bapa dan diutus anaknya Yesus Kristus ke dunia ini adalah misi penyelamatan. Nah, jadi iblis, setan itu tidak rela hal itu bisa terjadi, manusia diselamatkan percaya kepada Yesus. Makanya iblis itu berusaha mengosongkan surga, penuhi neraka. Ya, berbeda dengan kehendak Tuhan. Ya, yaitu apa? Ya, surga dipenuhi dengan orang-orang percaya yang sungguh-sungguh percaya menerima sebagai Tuhan Juru Selamat. Nah, tapi iblis tidak, dengan segala caranya, ya, dengan segala kecurangannya, tipu dayanya, berusaha untuk yang menipu manusia supaya manusia masuk neraka. Ya, lagi-lagi Yesus berkata kepada iblis pada saat pencobaan yang terakhir itu dikatakan, ingatlah iblis,
Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Wow, ya. Yesus di sini mengalami kemenangan yang luar biasa. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Ya, iblis meninggalkan Yesus. Ya, itu luar biasa. Kalau kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Yesus, penyalah iblis hadapnya. Nah, yang terjadi adalah kemenangan yang luar biasa. Saya ulang sekali lagi 9 ayat, berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab pada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu ayat 11 katakan begini, lalu iblis meninggalkan Dia. Dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Artinya Yesus Kristus berhasil mengalahkan tipu daya si setan, si iblis itu. Ini menjadi suatu contoh teladan bagi kita bagaimana kita mengalahkan setan, mengalahkan tipu daya si iblis dengan menggunakan selalu firman Tuhan yang luar biasa. Puji nama Tuhan, kiranya topik ini menjadi pengetahuan untuk kita dan juga sekaligus membuat kita menjadi orang-orang yang waspada ya akan tipu daya iblis. Silakan dibagikan kepada orang lain, diresponi dan juga jangan lupa di-subscribe. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.